Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد para santri-santriku yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan lebih pentingnya lagi kita masih diberikan keimanan, ya, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam atau orang Islam, itu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Maka hal itu patut kita syukuri karena banyak orang Islam yang masih enggan atau tidak mau melaksanakan sholat, entah itu karena malas, entah itu karena ada kepentingan yang lain dan lain sebagainya. Maka kita yang berada di sini hendaknya kita bersyukur masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya akan mengharapkan, ya, mengharapkan syafaat di akhirat kelak. Para santri-santriku yang saya banggakan, ya, pada kesempatan kali ini di kegiatan rutin pada kita setiap setelah sholat subuh, yaitu melaksanakan kuliah subuh atau kajian subuh, ya, yang mana insya Allah akan kita bahas sedikit, ya, tentang iman dan takwa. Iman dan takwa adalah salah satu pilar penting, ya, atau salah satu fondasi yang patut kita kuatkan, ya, yang patut kita perhatikan, karena kedua pilar ini bisa mengantarkan kita, bisa membawa kita untuk beribadah dengan tenang, ya. Terlebih dahulu, sebelum kita mengapa
iman dan Rasul itu menjadi nilai penting sebagai umat Islam. Ya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu iman dan apa itu takwa. Ya. Adapun pengertian dari iman, ya. Iman adalah keyakinan yang kuat dan teguh terhadap keberadaan dan keesaan Allah, serta kepercayaan hidup terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman di sini adalah sebuah keyakinan kita, sebuah keyakinan yang kuat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kepercayaan kita, terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iman juga meliputi keyakinan. Ya. Mungkin yang kalian sering dengar itu ada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 5 atau 6. Rukun iman itu ada 6 iman. Ya, ada 5 atau 6. Ada 6. Yang 5 itu rukun Islam. Ya. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasulullah. Yang keempat iman kepada kitab suci yang diturunkan. Yang kelima iman kepada hari akhirat. Yang terakhir iman kepada takdir yang baik maupun buruk. Oke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, iman adalah untuk kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan takdir yang baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, ya, kepercayaan kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita imani keberadaan Allah, keesaan Allah, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari takwa, ya, takwa adalah kesadaran diri dan kehati-hatian dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, serta
kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Jadi takwa itu merupakan kesadaran diri kita, ya, kesadaran dan kehati-hatian kita melakukan perbuatan, ya, melakukan setiap aktivitas kita, ya, bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takwa itu ketakutan kita kepada Allah, ya, ketakutan kita kalau melakukan sebuah keburukan, ketakutan kita kalau nanti di hari akhirat ada namanya hari berpembalas. Ya, ya. Adapun aspek kehidupan takwa juga meliputi yang pertama kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sadar, ya, bahwa semua apa yang kita lakukan ini direkam, tercatat, bahwa contohnya akhir itu kalau selalu kajian tidur, contohnya tercatat itu, ya. Contohnya lagi Diki itu kalau di kamar itu selalu berdekat, bicara, ya. Yang kedua adalah kehati-hatian dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, ya. Kehati-hatian kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, contohnya sholat, ya. Masalah yang kita laksanakan sekarang, ya, bahwa kita ini harus berhati-hati, jangan sampai ajaran yang kita lakukan itu jauh dari ajaran Rasulullah. Selanjutnya adalah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan, ya. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Kenapa kita harus sabar dan sabar? Ayo, kenapa? Karena kalau kita ini sabar dan sabar, ingat, kita ini selalu mendapatkan tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup kita, ya, selalu diawasi, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selain dari sabar, kita harus juga taat, ya. Dan ketaatan ini, ya, ingat, kita menjalankan karena Allah, ya, pasti, ya, kita akan menjalankan perintah-perintah tersebut dengan ikhlas, ya. Karena kalau kita sudah diawasi, kalau kita sudah terpantau, maka sepatutnya kita selalu menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kehindaran dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita selalu menghindar. Diupayakan kita ini selalu menghindar apa-apa saja yang dilarang oleh Allah.
Dua saja kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apanya? Apanya jauhi larangan. Dua saja kunci kehidupan kita itu menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, takwa adalah meninggalkan segala yang haram dan melakukan segala yang wajib. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Takwa itu, ya betul. Takwa itu cuma dua. Yang pertama apa? Meninggalkan larangannya. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Ya, itu sudah pengertian iman dan takwa. Sekarang kita akan mengetahui apa sih hubungan antara iman dan takwa itu. Apa? Ya. Iman dan takwa memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Iman dan takwa memiliki hubungan yang sangat erat. Iman adalah fondasi yang kuat untuk takwa, karena tanpa iman yang kuat, seseorang tidak akan memiliki kesadaran dan kehati-hatian yang cukup untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah. Jadi iman adalah fondasi, ya. Karena tanpa iman, ya, manusia tidak akan memiliki kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran itu atau melaksanakan perintahnya. Ya. Bagaimana mau melaksanakan perintahnya? Beriman saja tidak. Jadi kita ini sebagai umat Islam, ya, kita harus tanamkan dalam diri kita iman yang kuat. Dengan iman inilah kita memiliki fondasi yang kuat untuk bertakwa. Ya. Takwa pada dirinya adalah manifestasi dari iman yang kuat, karena takwa menunjukkan kesadaran dan kehati-hatian menjalankan ajaran-ajaran Allah. Ya, kalau kita sudah percaya, kita sudah ada iman, kita harus menumbuhkan namanya ketakwaan, yaitu menjalankan ajaran-ajaran agama dengan kehati-hatian dan penuh kesadaran. Yang mana dengan penuh kesadaran? Menjalankan perintahnya bukan karena orang lain, bukan karena ada sesuatu, nah, dan bukan juga hal-hal yang lain yang dapat pokoknya ini timbul dari dirinya. Dia sadar bahwa perlunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman dan takwa adalah dua saudara yang tidak dapat dipisahkan. Hadis riwayat Abu Dawud.
Ya, ada pun contoh, ya, ada pun contoh iman dan takwa dalam kehidupan kita. Ya, ada pun contoh iman dan takwa dalam keseharian kita. Ya, contoh pertama ya, seorang Muslim yang sholat tepat waktu. Ya, contohnya dalam kehidupan kita, seorang Muslim yang sholat tepat waktu. Yang mana imannya? Nah, imannya di sini adalah keyakinan bahwa sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Contohnya orang yang sholat tepat waktu. Yang mana keimanannya di situ? Keyakinannya bahwa sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang mana takwanya di situ? Takwa adalah kesadaran, ya, kesadaran untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan dengan khusyuk serta menjauhi yang dapat mengganggu konsentrasi sholat. Ya, nah, ini ya takwanya. Contohnya, ya, bagaimana kalau kita sholat? Kita dapati ada yang sholat dengan main-main, ada yang sholat hanya merasa melakukan koridornya, ada yang sholat karena pokoknya banyak, ada yang sholat secara buru-buru. Ya, di sini kita lihat ya, iman dan ini tadi imannya ketika seorang muslim melaksanakan sholat tepat waktu, imannya adalah keyakinannya bahwa dirinya adalah umat Islam yang wajib sholat. Yang takwanya apa? Kesadarannya untuk melaksanakan sholat dan menjauhi apa hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Contoh kedua seperti apa yang kita laksanakan sekarang, itu berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana imannya di situ? Yang mana? Nah, imannya adalah keyakinannya bahwa puasa adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim di bulan Ramadan. Ada pun takwanya apa? Itu kesadaran. Ya, ingat tadi pengertian dari pengertian iman dan takwa itu. Pengertian dari iman adalah keyakinan dan takwa adalah kesadaran. Takwanya adalah kesadaran menjalankan puasa dengan benar, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan meningkatkan ibadah lainnya seperti sholat, sedekah, dan membaca Al-Quran. Ya. Contoh yang ketiga, seorang muslim yang menjauhi gosip dan fitnah. Siapa ini ya? Adapun iman, apa imannya di sini? Keyakinannya bahwa menjauhi gosip dan fitnah adalah bagian dari akhlak yang baik. Ya, meyakini bahwa gosip adalah fitnah. Gosip dan fitnah adalah merupakan akhlak buruk. Maka kita beriman bahwa kita harus menjauhi. Kalau bisa kita meninggalkan itu. Ya. Ada pun takwa. Apa yang mana di sini takwanya? Kesadaran untuk menjauhi gosip dan fitnah dan tidak menyebarkan informasi yang
yang puas atau tidak benar, atau yang dapat merugikan orang lain. Ingat, nah, apa bedanya iman dan takwa? Iman adalah, dan takwa adalah. Kalau saya beri contoh, ya, seorang muslim yang menyedekahkan hartanya kepada orang yang butuh, apa imannya? Keyakinannya apa? Hah? Dapat mendapatkan salah satunya pahala, ya. Takwanya kesadarannya untuk menyedekahkannya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Contohnya ada datang ke rumahnya, nak kasih akhir rotinya, dia berharap nanti kalau akhir datang rotinya juga dikasih juga. Bukan begitu, ya. Kamu memberikan sedekah, berbagi kepada berbagi kepada temannya, karena bukan karena imbalan yang nanti akan didapat dari akhir, tapi imbalan yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah kita yakini, apa manfaatnya sedekah? Ya? Salah satunya memperlancar rezeki, tapi dalam kegiatan sosial, membantu sesama orang lain, bukan sesama jenis, ya, membantu orang lain yang kesulitan, ya, paham ini? Jadi kita paham apa itu iman dan apa itu takwa. Iman adalah keyakinan. Percaya itu belum tentu yakin, tapi kalau sudah yakin sudah tentu percaya. Ya, paham? Kalau takwa, kesadaran diri dan kehati-hatian, ya, kehati-hatian dalam menjalankan perintah. Apa kuncinya takwa? Cuma hanya ada berapa? Yang pertama, meninggalkan rasa-rasanya, menjalankan perintah. Itu, ya, itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa iman dan takwa merupakan pilar penting, ya, atau poin penting yang patut kita perhatikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, iman dan takwa adalah dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya, kesadaran, ya, keyakinan kita bahwa hari ini pikir keras, ya. Oh, saya ini saya pikir keras, bahwa saya sadar saya harus menjalankan tugas. Oh, hari ini saya pikir kamar, saya harus menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban itu dengan hati-hati, jangan sampai ada yang kurang, ada yang itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai iman dan takwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari
apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Kurang dan lebihnya, ya, adapun kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya dari diri pribadi saya. Mari kita tutup kajian subuh ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.